Selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya Vincent Loreno dengan NIM 190305064 dari program studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah biokimia saya, Ibu Wahyu Haryati Maser, yang telah memberi bimbingan kepada saya sehingga praktikum yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik. Hari ini saya akan melaksanakan sebuah praktikum mengenai bioetanol yang berjudul Produksi Bioetanol dari Singkong, yang kita kenal dengan nama latin yaitu Manihot utilissima. Jadi, bioetanol merupakan etanol yang dihasilkan dari proses fermentasi glukosa menggunakan bantuan ragi, yaitu terutama jenis Saccharomyces cerevisiae. Setelah hasil dari fermentasi tersebut, dilakukan proses destilasi, sehingga diperolehlah bioetanol dengan kadar alkohol yang tinggi. Bioetanol tersebut dapat kita gunakan sebagai bahan baku kendaraan alternatif. Sehingga dalam penggunaannya, kita dapat mengurangi polusi udara akibat asap kendaraan bermotor. Dan kita dapat melestarikan lingkungan karena bioetanol ini berasal dari tanaman dan bukan dari fosil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dan alat serta bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini. Untuk alat yang saya gunakan ada wadah fermentasi dengan penutup rapat. Kenapa digunakan wadah yang memiliki penutup rapat? Supaya udara luar tidak dapat masuk ke dalam wadah yang dapat mengganggu proses fermentasi. Kemudian ada sendok. Sendok digunakan untuk memindahkan singkong yang kita kukus ke wadah fermentasi agar tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri lainnya. Kemudian talenan. Talenan digunakan untuk memotong singkong menjadi beberapa bagian agar mempermudah proses pengukusan. Kemudian pisau digunakan untuk memotong singkong tersebut. Kemudian piring kecil. Piring kecil kita gunakan sebagai wadah untuk menaruh ragi sebelum kita taburkan ke dalam singkong. Kemudian timbangan. Timbangan digunakan untuk menimbang singkong seberapa berat singkong yang kita gunakan. Kemudian kamera. Kamera berfungsi untuk mengambil hasil percobaan yang kita lakukan seperti hasil dari fermentasi, ukuran bentuk dari singkong yang kita gunakan untuk dapat kita amati selanjutnya. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan itu ada singkong sebanyak 1 kg, kemudian ragi sebanyak 2 tablet. Karena dalam penggunaan ragi yang baik itu 10% dari berat singkong yang kita gunakan. Kemudian kita gunakan air. Air berfungsi untuk sebagai media kukusan. Air digunakan secukupnya tergantung seberapa wadah pengukus yang kita gunakan. Baik, selanjutnya mengenai langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian kita kupas singkong yang telah kita beli dari pasar. Kemudian kita potong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Selanjutnya singkong yang telah kita potong dan kita kupas dari kulitnya, kita rendam di dalam air bersih selama 12 jam. Setelah penrendaman tersebut, kita kukus singkong tersebut selama 30 menit. Selesai dikukus, kita dinginkan sejenak. Kemudian kita masukkan singkong yang telah dingin tersebut ke dalam wadah yang telah kita siapkan sebagai wadah fermentasi. Kemudian kita taburkan ragi ke dalamnya dan kita aduk hingga rata agar ragi tersebut merata di seluruh permukaan dari singkong. Selanjutnya kita tutup wadah
yang berisi singkong yang telah ditaburkan ragi tersebut. Kemudian kita gunakan kain sebagai pelindung untuk menghangatkan wadah tersebut agar suhu selama proses fermentasi dapat stabil, yaitu sekitar 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Itulah fungsi kain yang kita gunakan. Kemudian kita diamkan selama 3-4 hari agar proses fermentasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan kita dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Setelah 4 hari nantinya kita akan mengamati apa yang akan terjadi terhadap hasil dari fermentasi tersebut. Baik, setelah 4 hari kita akan melihat hasil dari fermentasi yang kita lakukan, dan inilah hasilnya.